Mari kita berdoa, memohon anugerah Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang membentuk hidup kami, menyerupai Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitu banyak kekeliruan, kesalahan, keberdosaan kami sepanjang hidup kami, tetapi syukur kepada Allah kami karena Engkau adalah Tuhan yang membersihkan keberadaan hidup kami dan menjadikan kami kudus di hadapan Tuhan. Kami tak putus-putusnya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas perbuatan Allah yang begitu ajaib. Dan pada saat ini ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kristus menyertai dan memimpin setiap kami lagi di dalam pendengaran akan firman Kristus. Dan biarlah firman ini juga kembali menegur kami, mengoreksi kami, dan memperbaharui kehidupan kami di dalam mengikuti Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sampai kepada subtema kita yang terakhir di dalam tema besar kita, kehidupan Kristen dan disiplin spiritual, yaitu disiplin komitmen. Karena ini adalah suatu hal yang memang setiap harinya kita gumulkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita membaca dua teks firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan Mazmur 119 ayat yang ke-106. Kita baca secara bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama dan Mazmur 119 ayat 106. Mari kita membaca duluan Roma 12 ayat yang pertama secara bersama-sama, dua-dua ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian kita baca bersama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-106. Dua-dua ya. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Kita baca sekali lagi Mazmur 119 ayat 106 bersama-sama, dua-dua ya. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang akan kita renungkan di dalam bagian firman Tuhan ini mengenai disiplin komitmen. Sebagaimana tadi saya katakan, ini adalah sesuatu yang digumulkan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai berkomitmen kepada Allah. Kepada siapakah saudara dan saya harus berkomitmen? Menyatakan janji kita sepenuhnya, tubuh dan jiwa kita untuk diserahkan kepadanya, yaitu kepada Allah kita. Maka hal pertama yang kita renungkan adalah berkomitmen kepada Allah. Ada dua macam komitmen yang dibicarakan di dalam Alkitab berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah jenis komitmen yang palsu yang bisa saja ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah komitmen palsu itu berkaitan dengan komitmen kepada gaya hidup yang kudus atau seperangkat nilai moral belaka. Jadi ini bukan suatu komitmen kepada Allah, tetapi ini adalah komitmen kepada gaya hidup kudus. Kalau saudara lihat ada gaya hidup duniawi di mana kita semua ada di dalamnya, di dalam konteks lingkungan hidup yang sedemikian, yang telah jatuh dalam dosa dan bisa saja kita turut di dalamnya. Tetapi ada juga gaya hidup kudus di mana saudara ada di dalam lingkup atau lingkungan gereja, sehingga saudara berjuang untuk mengikuti gaya hidup kudus tersebut. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat misalnya orang-orang sedemikian adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, tetapi tanpa komitmen kepada Allah. Nilai-nilai moral itu seperti kejujuran. Jadi orang ini adalah orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Kalau saudara dan saya mempercayakan kepadanya misalnya keuangan gereja, dia akan mempertanggungjawabkan itu dengan begitu baik. Orang yang sungguh menjunjung tinggi kejujuran, orang yang menjunjung tinggi kemurnian hati. Dia selalu bekerja, dia selalu melayani dengan hati yang tulus, berjuang untuk melakukan hal sedemikian. Orang yang sederhana, sekalipun orang kaya misalnya, tetapi dalam kehidupannya dia adalah seorang yang sederhana. Sederhana tidak berarti bahwa dia tidak kaya atau miskin, saudara, tidak. Tetapi dia menghidupi kesederhanaan karena ada satu konsep yang lain mengenai hidup hemat. Jadi banyak hal yang merupakan nilai-nilai moral yang orang bersangkutan berusaha untuk memiliki gaya hidup sedemikian, memegang seperangkat nilai moral.
Nah, salah seorang yang kemudian dicontohkan oleh Jerry Bridges, saya angkat salah satu kisah yang diceritakan oleh Jerry Bridges. Dia mengatakan bahwa teman-teman seangkatan ayahnya itu umumnya adalah teman-teman yang menjunjung tinggi nilai moral seperti yang saya katakan kepada saudara. Orang yang jujur, orang yang murni hati, orang yang sederhana, orang yang hemat dan lain-lain saudara. Tetapi orang-orang sedemikian adalah orang-orang yang tidak sama sekali berkomitmen kepada Allahnya, sehingga mereka hanya mengerjakan nilai-nilai moral itu saja, supaya orang-orang mengenal mereka adalah orang yang jujur, orang yang murni hati, orang yang tulus, orang yang berkomitmen. Padahal sebenarnya tidak ada Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara bisa berjumpa dengan orang-orang sedemikian, penatua-penatua, pejabat-pejabat gerejawi yang terlihatnya baik, terlihatnya rohani, tetapi tidak ada Allah dalam kehidupan mereka. Mereka berkomitmen datang ibadah tepat waktu. Saudara dan saya melihat hari-hari hidup mereka adalah hari-hari hidup yang penuh dengan hal-hal yang positif, tetapi sekali lagi tanpa Tuhan di dalamnya. Kedua, orang yang memiliki gaya hidup kudus atau seperangkat nilai moral sebagai patokan mereka, mereka menghidupi gaya hidup pemuridan, yaitu apa? Disiplin rohani, kekudusan, dalam hal ini ketaatan kepada Allah, pelayanan kepada Allah. Mereka melakukannya itu dengan begitu disiplinnya, tetapi sekali lagi tanpa Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang rajin berdoa, tidak semua orang yang rajin bersaat teduh adalah orang yang mengerjakannya bersama dengan Allah, bahwa dia sungguh-sungguh berkomitmen melakukan itu karena Allahnya. Bukan saudara, tetapi seringkali karena memang sudah begitu dilatih dari kecil sedemikian, atau dilatih di dalam KTB pemuda sedemikian, jadi itu menjadi lifestyle-nya dia, tetapi tanpa Allah di dalam hidup orang bersangkutan. Dengan demikian, komitmen seperti ini adalah komitmen yang palsu. Komitmen yang palsu. Beberapa waktu yang kemarin, hari Sabtu saya mengisi salah satu di dalam PO Fakultas UI saudara, dan ini adalah para pelayan-pelayan yang menjadi calon-calon daripada PO fakultas tersebut. Dan kemudian saya katakan kepada mereka, kalau saudara hanya mengerjakan rutinitas pelayanan PO saudara, tetapi tanpa hati yang sungguh-sungguh telah diperbaharui oleh Kristus, dan yang berfokus hanya kepada Kristus saja, berpusat kepada Kristus saja, semua yang saudara lakukan itu nothing. Tidak ada arti apapun. Untuk apa saudara menjadi pengurus PO fakultas jika saudara melakukan itu tanpa Kristus di dalamnya? Jadi ini adalah sebuah komitmen yang merupakan komitmen palsu yang bisa saja ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kedua, komitmen palsu itu juga berbicara mengenai berkomitmen kepada harga diri semata. Jadi bukan Allah tetapi harga diri kita yang kita perjuangkan. Jadi orang sedemikian adalah orang yang menghidupi kekudusan demi diterima atau merasa nyaman dalam lingkungan pergaulan Kristen. Saudara dan saya melakukan seluruh kegiatan gerejawi kita karena apa? Karena memang lingkungan kita demikian. Saudara ada dalam lingkungan itu, jika saudara tidak melakukannya, saudara orang aneh. Kalau saudara tidak bergereja, saudara rasa ada sesuatu yang kurang, bukan? Nggak enak kalau nggak datang gereja. Kenapa? Karena saudara berpikir saudara orang Kristen. Maka saudara datang ke gereja. Tetapi saudara ini adalah sebuah komitmen palsu. Karena apa? Saudara ingin diterima, merasa nyaman karena saudara ada di dalam lingkup kekristenan. Suatu waktu kalau saudara pergi keluar daripada lingkup Kristen, mungkin saudara pergi ke wilayah yang dimana tidak ada gereja di sana. Atau mungkin saudara pergi ke wilayah negara yang ateis dan tidak ada umat Allah bersama-sama dengan saudara. Lingkungan itu tidak ada bersama-sama dengan saudara. Yang ada adalah lingkungan ateis. Apakah saudara masih mempertahankan kekudusan hidup saudara? Mempertahankan gaya hidup di dalam komitmen kepada Allah sungguh-sungguh? Saya rasa bisa saja tidak. Karena apa? Karena saudara dan saya melakukan itu demi apa? Kenyamanan diri kita. Demi untuk diterima di dalam lingkungan kita yang adalah orang Kristen. Kedua, orang yang cenderung untuk kemudian berkomitmen kepada harga diri semata adalah orang yang cenderung menghindari rasa malu dan bersalah yang timbul karena melakukan dosa demi harga diri. Jadi dia tidak kemudian malu berdosa karena dia telah mempermalukan nama Tuhan. Nama Allah satu-satunya, seperti pertimbangan dari Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini kepada Allah? Bukan pertama-tama kepada Potifar atau istri Potifar, tetapi kepada Allah. Jelas komitmen daripada Yusuf kepada Allah, bukan kepada manusia. Tetapi orang sedemikian adalah orang yang kemudian ada dalam komitmen palsu. Mereka akan selalu memikirkan diri mereka, harga diri mereka terlebih dahulu. Seorang Frederick Faber, dia mengatakan di dalam tulisannya,
Ketika kita berdosa, orang yang berkomitmen kepada harga diri semata, ketika kita berdosa, kita merasa terusik karena harga diri kita direndahkan daripada merasa sedih karena kita mempermalukan nama Allah. Saudara, salah satu habitual sin yang terjadi di dalam kota tempat saya berasal, Kota Kupang, dan ini menjadi satu gaya hidup yang tidak dibicarakan. Secara umum itu tidak disetujui, tetapi juga tidak dibicarakan, tidak ditegur. Ya, apa itu saudara? Seks bebas sebelum pernikahan. Seks bebas sebelum pernikahan. Dulu kalau orang diberkati, perutnya sudah mengandung saudara. Apa yang terjadi? Orang itu begitu amat malu, bukan saja kepada sesama tetapi kepada Allahnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang begitu mengerikan bagi seorang Kristen. Dia pergi diberkati Tuhan dengan perutnya sudah mengandung. Tapi zaman sekarang saudara, itu menjadi sesuatu yang diterima lazim. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan bahwa tidak boleh terjadi seks pranikah, tetapi di saat yang sama mereka juga tidak menegurnya. Mereka membiarkan itu terjadi dan pendeta angkat tangan memberkati orang-orang bersangkutan. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang lazim. Bahkan pernikahan dijadikan sebagai apa? Alat untuk menutupi rasa malu. Sudah hamil kau, kalau begitu nikah, cepat-cepat cari pendeta untuk diberkati. Kalau datang ke GRI, saudara dalam keadaan begini, GRI tidak langsung untuk memberkati saudara. Tapi saudara akan cenderung cari ke gereja-gereja tertentu yang bisa kompromi dengan saudara, segera memberkati untuk apa? Tutup rasa malu. Ini adalah orang Kristen yang berkomitmen bukan kepada Allah tetapi berkomitmen kepada siapa? Kepada diri. Jadi kalau saudara berdosa, saudara tidak ingin direndahkan, saudara tidak ingin terlihat kalah terhadap dosa, maka saudara tutupi dosa saudara. Demi apa? Demi harga diri saudara. Frederick melanjutkan, kita terkejut dan jadi cepat marah karena kurangnya pengendalian diri kita ketika kita tunduk kepada kebiasaan-kebiasaan yang pantas. Ada jenis orang Kristen yang mungkin tidak melakukan hal yang saya contohkan pertama. Tetapi ada orang Kristen yang saking malunya terhadap dirinya, dia bukan minta pertolongan kepada Allah ketika dia melakukan dosa atau ketidaktaatan atau kegagalan di dalam disiplin rohani, kekudusan, ketaatan kepada Allah dan pelayanan. Dia tidak minta kepada Allah pertolongan. Tetapi yang ada adalah apa? Dia mengumpat-umpat dirinya sendiri. Dia marah-marahin dirinya sendiri. Lalu dia merasa dia begitu amat kalah, dia begitu putus asa. Dia begitu emosi, dia marah dengan dirinya sendiri saudara. Bukan datang kepada Allah dan minta pertolongan Tuhan. Tetapi jadi marah, begitu gusar kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa saya melakukan hal yang tidak pantas sedemikian? Ya, ada orang yang berpikiran demikian dan ternyata saudara, di belakang daripada keadaan yang sedemikian adalah orang yang menganggap harga diri dia yang paling menjadi komitmen dia. Misalnya, saudara dan saya lihat di dalam kehidupan daripada Yudas Iskariot. Saudara dan saya menemukan bahwa ada penyesalan bukan di dalam diri dia. Ada rasa marah kepada diri dia. Kenapa saya menyerahkan anak Allah ke dalam tangan para pemimpin agama Yahudi? Menyesal, dia kembalikan 30 keping perak itu kepada para pemuka agama Yahudi. Tetapi di balik daripada seluruh penyesalan ini adalah sesuatu yang tidak berkomitmen kepada Allah. Makanya dikatakan bahwa memang Yudas jatuh di tempat yang memang selayaknya bagi dia. Karena dia tidak di dalam Kristus. Apa yang dia pikirkan di balik penyesalan-penyesalannya itu? Di balik dia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada para pemimpin agama Yahudi. Harga diri. Saya nggak pantas melakukan kebiasaan atau hal-hal berdosa sedemikian. Tapi kenapa saya lakukan? Saya begitu marah dan akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Penyebab utama dari semua ini, kata Frederick, adalah cinta akan diri. Yang tak sanggup menahan kekecewaan karena tidak melihat diri kita tampil indah, tampil tegak dan mengagumkan dalam masa pencobaan. Saudara ingin saudara tetap berdiri tegak di dalam iman kita dan ternyata kita kolaps. Dan akhirnya saudara dan saya begitu kecewa dan meninggalkan pelayanan. Saudara, siapa yang menjadi komitmen di dalam kehidupan kita? Apakah Allah atau harga diri kita? Beberapa waktu kemarin saya baca salah satu kisah mengenai misionaris yang pergi ke wilayah Afrika untuk melayani di sana. Dan ketika dia melayani di sana, dia masuk ke wilayah yang pedalaman. Di situ tidak ada orang Kristen sama sekali. Mereka ditolak oleh kepala suku dan akhirnya mereka membangun rumah dari tanah liat itu di luar daripada kampung bersangkutan.
Mereka berdoa setiap hari minta Tuhan, Tuhan bukakanlah bagi kami orang-orang yang kami akan injili. Tapi kepala suku ini beserta dengan suku itu selalu menutup diri. Tidak mau untuk dilayani. Satu-satunya orang yang Tuhan Allah kasih kepada misionaris ini adalah seorang anak kecil penjual telur ayam. Setiap hari dia datang ke rumah misionaris itu jual telur ayam. Misionaris selalu beli. Dan mereka terus berdoa, misionaris ini Tuhan kasihlah jiwa. Tapi kok gak ada jiwa? Lantas Tuhan taruh dalam hati istri misionaris ini, keduanya suami istri misionaris. Orang yang Tuhan inginkan adalah penjual telur itu, anak kecil itu. Lalu sang istri itu kemudian menginjili anak ini. Dan puji Tuhan, Allah memenangkan anak ini. Seorang anak kecil penjual telur ayam percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak lama setelah itu, istri misionaris ini mengalami sakit demam dan kemudian dia meninggal dunia. Misionaris ini, laki-laki ini begitu kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena istrinya baru saja melahirkan anaknya dan sakit demam, dan kemudian anak itu baru saja beberapa hari hidup di dunia ini, tapi mamanya dipanggil Tuhan. Sang suami misionaris ini tidak siap terima. Dia begitu marah dan dikuburkan sang istri. Setelah dikuburkan sang istri, dia bawa anak ini, dia sewa orang, dia turun ketemu kepada teman-teman lokal misionarisnya, lalu dia serahkan anak itu kepada teman-teman lokal misionarisnya. Dia bilang, saya tidak bisa melanjutkan pelayanan ini. Allah telah kejam kepada kami, Allah telah meninggalkan kami. Istri saya meninggal dunia, anak saya baru beberapa hari dilahirkan. Dan sekarang tidak ada satu orang pun yang diselamatkan. Mereka tidak tahu bahwa anak penjual telur ini percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh. Laki-laki ini, suami ini pergi meninggalkan pelayanan. Dan berpuluh-puluh tahun tidak pernah lagi kembali ke dalam pelayanan. Saudara tahu, ketika dia menikah kembali, ketika dia pulang dari lokasi meladang misi dan kemudian dia menikah dan punya 4 orang anak, dia berkata kepada keluarganya, jangan sebut nama Tuhan Allah. Jangan sebut nama Tuhan Allah. Gara-gara dia hidup kita jadi begini. Gara-gara dia kita hidup di dalam keadaan yang sukar. Gara-gara dia. Saudara, apa yang menjadi latar belakang komitmen sang misionaris pergi ke ladang misi? Apakah Allah? Apakah firman Allah? Ataukah diri dia? Ataukah diri dia? Tuhan adalah Allah atas misionaris ini. Tetapi saudara lihat, seorang yang percaya sekalipun bisa saja berkomitmen bukan kepada Allah dalam pelayanannya. Dia bisa saja berkomitmen kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang mengecewakan dirinya, apa yang dia lakukan? Dia mempersalahkan Allah dan tinggalkan pelayanan. Siapa yang menjadi komitmen kita? Pusat dari komitmen kita. Kedua, maka hal yang kita pelajari adalah komitmen yang sejati yang ditawarkan Allah kepada kita. Supaya saudara tidak terjebak ke dalam dua macam komitmen palsu bersangkutan. Itu ada di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan Mazmur 119 ayat yang ke-106. Yang pertama kita lihat di dalam komitmen kepada Allah adalah di dalam kata mempersembahkan. Pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu. Komitmen kepada Allah disimpulkan dengan kata mempersembahkan, self-sacrifice. Self-sacrifice. Saudara, tadi saya kasih contoh, ada misionaris yang self-sacrifice tetapi sayang komitmennya bukan kepada Allah tetapi kepada diri. Nah sekarang dia mengatakan bahwa self-sacrifice adalah komitmen diri yang hanya ditujukan kepada Allah saja. Kata mempersembahkan di dalam bahasa aslinya berarti pembaktian diri atau komitmen tegas dan sekali untuk selama-lamanya kepada Allah saja. Suatu pembaktian diri atau komitmen tegas dan sekali untuk selama-lamanya kepada Allah berarti tidak ada yang lain yang menjadi pusat komitmen kita, hanya Allah saja dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Nah di dalam perjanjian lama kata mempersembahkan ini adalah berakar kepada perjanjian lama, di mana ini mengacu kepada korban binatang yang total dipersembahkan kepada Allah. Kita lihat di dalam Imamat pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jadi ada korban binatang yang mana bagian-bagian tubuhnya itu
tidak dipersembahkan kepada Allah tetapi diberikan kepada para imam. Nah, tetapi kata yang dipakai di sini adalah mengacu kepada korban bakaran di dalam Imamat 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, 12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca korban bakaran Imamat 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi kata mempersembahkan dalam Roma 12 ayat 1 adalah self-sacrifice yang mengacu kepada korban bakaran. Tidak ada satu bagian tubuh binatang itu yang ditinggalkan untuk dimakan oleh para imam besar beserta keluarganya, tidak. Tetapi semuanya total dipersembahkan kepada Allah. Seluruhnya dibakar habis di atas mezbah. Nah, ini adalah sebuah persembahan yang diberikan sebagai tindakan devosi atau tindakan konsekrasi kita kepada Allah. Devosi, konsekrasi adalah pengabdian total kita kepada Allah dan tidak ada yang lain. Hanya Dia saja. Jadi saudara, ini adalah melibatkan nyawa daripada binatang itu yang disembelih, tetapi juga tubuh daripada binatang itu dipersembahkan total kepada Allah. Dan kemudian ini diberikan sebagai persembahan sukarela, saudara. Tidak ada paksaan. Suatu persembahan sukarela. Karena anugerah Allah yang telah menyelamatkan saya, maka saya secara sukarela membawa persembahan itu kepada Allah, dibakar habis di atas mezbah. Dan korban yang dibakar habis ini disebut sebagai korban yang berbau harum. Kenapa berbau harum, saudara? Karena berbau harum mengenai gambaran karya Kristus yang menyerahkan hidupnya dalam kesetiaan dan ketaatan total kepada Allah dan kehendaknya sampai mati di atas kayu salib. Dan pengorbanan Kristus adalah korban sempurna yang berbau harum dan yang menyenangkan hati Allah. Nah, saudara, ini adalah konsep perjanjian lama yang kemudian sudah digenapi oleh Yesus Kristus, tetapi kemudian dipakai sebagai analogi kepada hidup orang Kristen untuk menunjukkan bahwa hidup orang Kristen adalah sebagai korban bakaran di hadapan Allah, self-sacrifice di hadapan Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Bertindak, mengabdikan diri, bertindak, menyerahkan diri secara total kepada Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah yang dituntut Allah kepada kita. Suatu pemberian, persembahan yang sukarela yang Allah tuntut dari kehidupan kita sebagai umat Allah dipersembahkan kepada Allah. Nah, dengan demikian saudara, ketika saudara dan saya melihat hal ini berarti konsep self-sacrifice menunjukkan bahwa orang-orang percaya yang hidupnya dipersembahkan kepada Allah harus, tanda petik, membayar harga bagi kekudusan hidup di hadapan Allah dan sesama. Saudara tidak bisa menjalankan kekudusan tanpa bayar harga. Atau dengan kata lain, pikul salib sangkal diri. Itu adalah bayar harga. Tanda petik, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena memang itu adalah tuntutan Allah bagi kita dalam menjalankan komitmen. Saudara dibakar habis, self-sacrifice. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 14, kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita apa artinya saudara membayar harga ketika melakukan kekudusan kita atau mempersembahkan diri kita secara total kepada Allah. Ibrani pasal 12 ayat 14, kita baca teks ini. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalimat yang mengatakan mengenai kejarlah kekudusan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Intinya adalah di dalam surat Ibrani dibicarakan mengenai kejarlah kekudusan. Nah, istilah kejarlah kekudusan ini saudara, ini adalah suatu istilah di dalam bahasa Yunani yang menuntut usaha atau perjuangan yang terus-menerus
dan penuh semangat untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan hidup, yaitu kekudusan hidup. Jadi saudara, ini adalah suatu perintah Allah, kejarlah kekudusan. Tetapi saudara, kata kejarlah itu adalah berbicara mengenai usaha kita, perjuangan kita terus menerus dengan semangat untuk kemudian apa? Mengejar, menyelesaikan kekudusan kita. Jadi itu berarti tidak boleh tidak ada pasif, ya. Sikap pasif di dalam kehidupan daripada orang Kristen ketika dia menjadi seorang Kristen. Dia harus aktif bekerja, harus aktif menaati Tuhan, harus aktif berjuang, saudara ya. Ini adalah sebuah perjuangan yang terus menerus kita lakukan, berarti tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita memasuki kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang masuk dalam komitmen kepada Allah, Allah membawa saudara dan saya untuk berjuang tiap-tiap hari. Saudara tidak diminta untuk lalai. Saudara tidak diminta untuk kemudian menjadi orang yang malas. Tetapi saudara adalah diminta terus-menerus berjuang, berusaha, bekerja. Untuk apa? Menyelesaikan tujuan hidup saudara, yaitu kekudusan hidup. Bahwa kekudusan hidup adalah anugerah Allah satu hal. Tetapi Allah tidak pernah membuang tanggung jawab saudara di dalam berusaha untuk hidup kudus. Nah, Jerry Bridges mengatakan demikian. Tidak boleh ada kemalasan di dalam usaha kita itu. Ada kelusuan, tidak boleh ada. Tidak boleh ada komitmen setengah hati. Tidak boleh ada sikap acuh tak acuh terhadap dosa yang terkecil sekalipun. Hal itu menuntut prioritas tertinggi dalam hidup orang Kristen, karena menjadi kudus berarti menjadi seperti Kristus. Tujuan Allah bagi setiap orang Kristen. Jadi saudara, itu berarti saudara penuh kewaspadaan kepada diri sendiri, ya. Kalau kita berusaha berjuang, ya, untuk mengerjakan tujuan hidup kita, yaitu kekudusan hidup, berarti saudara harus berjaga-jaga. Saudara harus berwaspada kepada diri kita sendiri. Hal terkecil apapun dalam diri kita yang merupakan dosa, yang timbul dalam pikiran hati kita, sedapat mungkin jangan dibiarkan, saudara. Saudara ingat, sedikit saudara menyepelekan, sedikit saudara memberi kesempatan kepada dosa, ya, untuk kemudian dia berkembang, maka itu segera dosa itu akan datang dengan kuasanya berlipat-lipat kali ganda dalam hidup saudara. Untuk apa? Menguasai saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang percaya, Alkitab berkata, kejarlah kekudusan, usahakanlah itu, bekerjalah dengan begitu keras. Dengan cara apa? Waspadailah kehidupan saudara. Kemalasan, kelesuan sedikit pun saudara, itu harus diselesaikan segera saat itu juga. Jangan saudara tunda. Sekali lagi saya katakan, menyepelekan dosa, penundaan terhadap dosa. Saudara membiarkan itu tumbuh dalam diri saudara sedikit saja, dia akan segera mengeluarkan kuasanya dan berlipat-lipat kali ganda dia akan memperjuangkan untuk tetap ada dalam hidup saudara. Jadi ini adalah sesuatu perjuangan seumur hidup. Jadi komitmen kepada Allah adalah komitmen yang melibatkan pembaktian diri kita secara penuh kepada Allah dengan cara apa? Berusaha, berjuang, ya, tanpa henti. Terus menerus kita lakukan itu dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Kedua, berkomitmen kepada Allah juga berbicara mengenai berkomitmen kepada hukum-hukum Allah tanpa kekecualian. Semua hukum Allah saudara harus taati. Tentu ini tidak di dalam derajat kesempurnaan, tetapi saudara dan saya harus memiliki komitmen di dalam hukum-hukum Allah tanpa kecuali. Living sacrifice. Kita lihat di dalam ayat yang pertama daripada Roma 12. Tadi self sacrifice. Ada yang harus dimatikan, ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus kemudian kita bayar di sana, yaitu penanggalan terhadap dosa-dosa kita. Sekarang living sacrifice. Di dalam ayat yang pertama pasal 12 kitab Roma. Sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah sebuah paradoks, karena apa? Karena kita diminta mempersembahkan tubuh kita, ini adalah self sacrifice, ada pengorbanan di sana, tetapi juga sebagai persembahan yang hidup. Dua hal yang merupakan kebenaran yang terlihatnya bertentangan, tetapi sebenarnya merupakan suatu keharmonisan hidup Kristen. Living sacrifice. Ini adalah sebuah persembahan yang kita berikan kepada Allah kita. Karena apa? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi saudara tidak perlu mati di dalam aspek yang Yesus kerjakan. Tetapi saudara harus hidup bagi Dia. Saudara harus hidup bagi Dia. Nah saudara, ketika kita berkata persembahan yang hidup, living sacrifice, ini mengandung ide demikian. Orang yang percaya
harus menyerahkan tubuhnya untuk dipersembahkan kepada Allah secara total dan sukarela. Saudara, kenapakah kata tubuh dibicarakan dengan begitu detail oleh Rasul Paulus? Karena mengingat kepada filsafat Yunani, saudara. Saudara ingat mengenai introduksi filsafat Yunani di dalam konteks ya supremasi Kristus dalam surat Kolose. Mereka memisahkan antara tubuh dan jiwa. Jiwa adalah roh yang suci, tubuh adalah berdosa, ya jahat, sehingga jiwa ini harus dilepaskan daripada penjara tubuh yang berdosa ini. Nah, karena itu saudara, di dalam kehidupan daripada orang-orang Yunani, mereka cenderung hidup dalam dikotomi. Ketika mereka menggunakan tubuh mereka, mereka akan pakai tubuh ini untuk memuaskan nafsu dosa mereka. Mereka akan memakai tubuh ini untuk kemudian melayani dosa. Mereka akan pakai tubuh ini untuk kemudian memuaskan hawa nafsu seksual mereka, hawa nafsu yang lain. Saudara, Alkitab berkata, tidak ada dikotomi antara tubuh dan jiwa. Dikotomi ketat seperti yang dikatakan oleh filsafat Yunani. Tetapi yang kita percaya adalah tubuh dan jiwa kita memiliki dikotomi organis. Saudara ingat ya, dikotomi organis bukan dikotomi ketat seperti ada dalam filsafat Yunani. Dikotomi organis dalam arti begini, tubuh dan jiwa memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya ini bersatu dengan begitu eratnya, tetapi kesatuan ini tidak saling menelan sifat masing-masing. Tubuh tetap dengan sifatnya dalam kebertubuhan, jiwa di dalam sifatnya sebagai jiwa adanya. Tetapi keduanya adalah berasal dari Allah, keduanya adalah kudus, keduanya dicipta oleh Allah. Karena itu saudara, persembahkanlah bukan saja jiwa saudara, tetapi juga apa? Tubuh kita sebagai persembahan hidup, bukan persembahan mati. Persembahan yang hidup. Kenapa saudara? Karena tubuh kita dan jiwa kita adalah milik Allah dan telah ditebus oleh darah Kristus. Tidak saja dia ciptakan kita, tetapi dia juga menebus kita yang telah jatuh dalam dosa. Tubuh dan jiwa kita. Karena itu semuanya harus dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Kita lihat misalnya 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kalimat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menghidupi kehidupan yang dikatakan imoralitas, yang bahkan orang yang berada di luar jemaat ini pun tidak melakukannya, tetapi mereka melakukannya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Diulang-ulang, tubuhmu, tubuhmu. Lalu kemudian 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu Roma 6 ayat 19 berkata, kita lihat Roma 6 ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi teks-teks firman ini menekankan kepada saudara dan saya untuk apa? Saudara kalau berkomitmen kepada Allah, berkomitmenlah juga kepada hukum-hukum Allah. Dan pergunakan jiwamu, pergunakan tubuhmu bagi kehormatan Tuhan dengan apa? Bersesuaian dengan firman Allah. Saudara jangan hidup dengan cara seperti filsafat Yunani tadi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam kebertubuhan saya menentang iman saya. Saya hidup dengan cara yang sembrono, dengan cara yang imoralitas. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudara ingat baik-baik, mempersembahkan hidup kita, komitmen ini adalah sesuatu yang begitu penting. Karena saudara dan saya ingat bahwa banyak orang Kristen hari ini yang hidupnya itu terpecah. Nanti kita lihat bagaimana kata sumpah.
Tidak ada integritas antara iman dia dengan kebertubuhan dia, hidup perilaku dia hari-hari. Jadi ada disintegritas di dalamnya. Mari kita lihat selanjutnya nanti di dalam kata sumpah. Mazmur 119 ayat yang ke-106. Kita lihat ayat ini. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, kata bersumpah ini di dalam Mazmur ada 3 kata yang sebenarnya paralel diterjemahkan oleh kitab NIV, saudara. Terjemahan NIV kalau kita lihat di dalam kata-kata ayat 106 ini tidak begitu terlihat ya. Kata menepatinya itu di dalam NIV itu dijelaskan dengan lebih detail. Bersumpah, kata menepati itu diterjemahkan NIV sebagai meneguhkannya kembali. Lalu kemudian kata berpegang. Jadi ada 3 kata ini yang sebenarnya merupakan kata paralel yang menegaskan komitmen kita kepada Allah dan kepada firman-Nya. Nah, kata sumpah saudara, di dalam teks ini bahasa Ibrani menunjukkan bahwa kata sumpah berarti seruan yang sungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah menjadi saksi atas ketulusan niat seseorang untuk melakukan apa yang diucapkannya. Entahkah itu diucapkan secara verbal keluar dari mulut kita, ataukah yang diucapkannya di dalam hati, disebutkan, diinginkan. Niat itu ada dalam diri kita. Ya saudara, misalnya saudara punya niat hati ingin mempersembahkan anak saudara kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Niat hati. Ya, itu belum saudara ucapkan secara verbal kepada Allah. Tetapi niat hati itu adalah masuk di dalam kategori apa? Sumpah saudara. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya cukup mengerikan saudara ya. Karena apa? Karena kan banyak sekali niat hati di dalam hidup kita, bukan? Nah sekarang masalahnya komitmen ini, sumpah ini dikaitkan dengan niat hati saudara. Kalau saudara adalah orang yang punya niat hati ini, ingin menyerahkan anakmu sebagai hamba Tuhan, dan saudara mendoakannya, bahkan saudara berani mengucapkan itu, saudara harus ingat, ini adalah sesuatu yang begitu mengikat kita. Apa saja ya terkait dengan urusan kita dengan Allah, maka saudara ingat sumpah adalah seruan yang sungguh-sungguh kepada Allah supaya Allah menjadi saksi atas ketulusan niat seseorang untuk melakukan apa yang diucapkan. Kalau Allah jadi saksi, maka ini kesaksian tertinggi. Tidak ada kesaksian tertinggi melampaui kesaksian Allah. Itu sebabnya kalau saudara dan saya berjumpa kepada sumpah-sumpah para pejabat negara atau para pejabat gereja, mereka akan bersumpah di atas kitab suci mereka dan menyebut nama Tuhan. Kenapa menyebut nama Tuhan dan bukan nama institusi tertentu? Atau nama diri mereka? Tidak saudara. Mereka sebut nama Tuhan. Karena itu adalah sumpah dengan kesaksian tertinggi. Yang menyaksikan bahwa apa yang mereka ucapkan akan mereka tepati. Apa yang mereka ucapkan sungguh-sungguh mereka akan lakukan. Jadi saudara, ketika pemazmur mengatakan aku bersumpah, berarti pemazmur itu tidak sekedar mengungkapkannya seperti itu, tetapi dia sungguh-sungguh. Dia meneguhkannya kembali dan dia membuat sumpah itu sekuat mungkin. Jadi saudara, ini berarti menggambarkan komitmen daripada si pemazmur. Dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa pusat daripada kehidupan dia, seluruh keberadaan tubuh dan jiwa dia hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Dan pemazmur menyatakan tekad hatinya untuk menepati kata-katanya kepada Allah, termasuk jika hal itu merugikan dirinya sendiri. Saudara, ini sulit ya. Tekad hati untuk genapi perkataan itu, janji itu kepada Allah, termasuk jika itu merugikan diri kita sendiri. Kalau saudara lihat ini bukan seperti sumpah atau nasar yang diucapkan oleh Yefta, bukan? Yang kemudian akhirnya mengorbankan anak perempuannya sendiri. Ini bukan demikian saudara, tetapi ini sungguh-sungguh dipikirkan dan sungguh-sungguh dimengerti segala konsekuensi akibat daripada apa yang diucapkan di hadapan Tuhan. Saudara memperhatikan jika itu hal yang merugikan dirinya, dia tetap bertekad untuk menggenapinya. Contoh Sakeus. Saudara, Sakeus ketika dia berkomitmen setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia katakan setengah daripada kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kurampas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu berarti saudara, resikonya ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa dia mungkin saja akan menjadi orang yang miskin. Tidak memiliki kekayaan seperti sebelumnya. Berarti ada konsep kerugian yang dia pasti mengerti ketika dia mengucapkan kata-kata itu.
Tetapi dia melakukannya karena itu Yesus mengkonfirmasikan. Sesungguhnya keselamatan telah terjadi di dalam rumah ini. Karena apa yang diucapkannya tulus keluar dari hati dia. Ini adalah sebuah niat hati yang diungkapkan di hadapan Kristus. Dan dia bertekad dia akan menyelesaikannya itu. Dia akan menggenapinya. Saudara, saya tidak tahu di dalam kehidupan saudara berapa banyak niat hati yang saudara telah ucapkan di hadapan Tuhan. Entah itu saudara diam-diam tidak bicarakan kepada orang lain, tetapi saudara bicarakan itu kepada Tuhan. Diam-diam itu muncul dalam hati saudara dan saudara berkomitmen, saya akan genapi itu. Dan berapa banyak di antara saudara dan saya yang tidak menggenapinya. Ini adalah hal yang berbahaya sekali saudara, karena apa? Karena sumpah adalah sesuatu yang mengikat saudara. Mari kita lihat. Sumpah berkaitan dengan berpegang pada hukum-hukummu yang benar. Berpegang pada hukum-hukum Allah. Dan hukum-hukum Allah itu, Matthew Henry katakan, ini adalah suatu perintah yang dipegang oleh pemazmur. Hukum-hukum itu adalah perintah-perintah Allah yang dipegang oleh pemazmur. Perintah kebijaksanaan yang tidak terbatas. Yang berasal dari Allah saja. Yang adil, yang sesuai dengan hukum yang kekal. Tentang keadilan Allah, dan kita bertanggung jawab untuk memeliharanya dengan sangat berhati-hati. Ini adalah kalimat daripada Matthew Henry untuk menjelaskan isi sumpah daripada si pemazmur. Apa yang dia lontarkan di situ? Yang dia lontarkan adalah mengenai hukum-hukum Allah yang dia harus pegang. Dan hukum-hukum Allah itu adalah kekal adanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan iman Westminster mengatakan bahwa ini adalah sumpah orang Kristen yang tidak bisa saudara pilih. Mau melakukannya atau tidak mau melakukannya. Ini bukan sumpah opsional. Tetapi ini sumpah yang merupakan keharusan bagi setiap orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Allah. Jadi ini sumpah, jenis sumpah yang sekali lagi merupakan kewajiban daripada setiap orang-orang percaya. Jadi bukan opsional. Apa yang dikatakan oleh si pemazmur, yang juga dikatakan oleh Roma 12 ayat yang pertama, adalah sumpah wajib daripada orang Kristen. Jadi saudara, itu berarti kita harus terus memikirkan bahwa keadaan kita sebagai orang-orang Kristen seumur hidup kita adalah selalu harus berpegang kepada hukum Allah. Dan di dalam hal ini bahwa ini adalah berkaitan langsung dengan Allah kita, sang pemberi hukum yang adalah kekal itu. Nah karena itu saudara, sumpah ini adalah suatu wujud kesetiaan kepada Allah dan sesama, di mana ada integritas antara kata yang kita ucapkan, makna daripada kata yang saudara ucapkan, dan responsibility, yaitu tanggung jawab apa yang ada di balik kata-kata sumpah itu yang saudara ucapkan. Sumpah wajib kita ini ya saudara. Kalau saudara bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus di dalam Matius 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37, maka kita memiliki kesimpulan bahwa semua sumpah bersifat mengikat kita. Semua perkataan bersifat mengikat kita. Maka ini adalah suatu panggilan kepada saudara untuk berkata jujur. Saudara bicara apa adanya. Saudara mengikat sumpah sebagaimana yang Allah kehendaki bagi kehidupan kita. Yaitu ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi saudara, berarti suatu komitmen ini kepada Allah adalah sesuatu tuntutan yang tidak mudah untuk kita jalani sebagai orang percaya. Baik sebagai hamba Tuhan maupun saudara sebagai jemaat Tuhan. Nah saudara, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang terus diperjuangkan setiap hari. Antara kata, makna, dan responsibility adalah sesuatu yang harus betul-betul saudara ungkapkan dengan ketulusan. Dengan kejujuran, dengan satu pengertian yang begitu dalam. Sehingga jangan sembarangan mengucapkan sumpah. Nah saudara bisa bandingkan sumpah ini di dalam komitmen kepada Allah dan kepada hukum-hukum Allah. Misalnya di dalam saudara diteguhkan di dalam katekisasi Sidi misalnya. Saudara di situ akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan dan saudara menjawab kepada Allah di hadapan sesama dengan berkata, ya kami bersedia, ya saya bersedia. Saudara tahu di balik kata-kata itu, saudara harus genapi. Itu responsibility saudara. Saudara harus mengerti kata yang saudara ucapkan, maknanya apa, dan saudara harus kemudian menggenapinya. Kalau saudara tidak menggenapinya, saudara kembali kepada komitmen palsu. Saudara bukan orang Kristen. Karena saudara dan saya juga tahu bahwa di dalam jemaat kita ada beberapa orang yang menjadi mu'alaf, bukan? Dan orang bersangkutan jelas dibaptis di dalam GRI. Orang bersangkutan jelas mengalami
katekisasi dan sidi di GRI, tetapi menjadi mu'alaf. Lalu antara integritas kata, makna, dan responsibility ada di mana, saudara? Sebenarnya waktu saudara mengutarakan itu, saudara mengutarakan kepada siapa? Siapa yang menjadi fokus, pusat daripada ikatan janji saudara, sumpah saudara itu? Komitmen saudara di hadapan Tuhan. Jangan-jangan karena saudara sekedar hanya pernikahan. Ada orang Kristen yang saya katakan dia mualaf hari ini. Dia mengungkapkan sumpah itu karena dia menikah dengan seorang laki-laki yang adalah Kristen. Makanya dia mengungkapkan, ya saya mau dibaptiskan menjadi Kristen, ikut katekisasi semua. Lalu kemudian begitu luar biasanya pendetanya begitu senang karena orang ini mau jadi Kristen. Dipikirnya betul-betul seorang Kristen. Dalam perjalanan sekian tahun kemudian terjadi pergolakan di dalam keluarga. Lalu pergolakan itu menyebabkan orang bersangkutan akhirnya tinggalkan Tuhan dan jadi mu'alaf. Sekarang menikah dengan Muslim kembali. Kalau saudara melihat contoh kasus yang terjadi di dalam jemaat kita sendiri, pertanyaannya, berkomitmenkah saudara kepada Allah dan firman-Nya? Ini kan contoh kasus yang ekstrim, mu'alaf. Ada contoh kasus yang mungkin saudara lihat bahwa saudara bukan mu'alaf kepada agama lain, tetapi saudara menjadi seorang ateis praktis di dalam kehidupan saudara. Saudara bukan ateis doktrinal, saudara tahu teologi, tetapi saudara punya kehidupan praktis yang melawan teologi itu, melawan kebenaran, maka saudara ateis praktis. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi pusat komitmen hidup saudara? Ada orang yang menjadi orang Kristen, tetapi selalu berpegang, saya ini agnostik, saya ini agnostik. Saudara tahu agnostik ya? Saudara, itu adalah suatu perkataan, ungkapan yang menggambarkan bahwa dia tidak punya komitmen kepada Allah. Bukan dia tidak tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia seorang Kristen, dari kecil dengar firman Allah. Tapi hari ini menjadi seorang agnostik. Jadi saudara, segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, atau pengalaman-pengalaman orang-orang di sekeliling kita yang ada di dalam lingkup kekristenan kita, memberikan kepada saudara pertanyaan besar untuk kemudian direfleksikan. Apakah orang bersangkutan, apakah diri kita memiliki komitmen sumpah kepada Allah kita dan firman, atau tidak sama sekali? Tadi ke saudara dan saya melihat mengenai komitmen kepada Allah di dalam self-sacrifice. Saudara melihat komitmen kepada firman Allah di dalam living sacrifice. Sekarang saudara dan saya melihat di dalam komitmen kepada wilayah-wilayah tertentu. Ada suatu komitmen di dalam wilayah-wilayah khusus. Tentu ini saudara dan saya tidak mengabaikan komitmen tadi yang self-sacrifice dan living sacrifice yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang saya kutip daripada Jerry Bridges yang perlu saudara lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya menjaga dua macam komitmen kita sebelumnya, self-sacrifice dan living sacrifice tadi. Yaitu saudara membuat komitmen-komitmen tertentu di wilayah khusus tempat yang rentan atau cenderung kepada dosa. Saudara pasti tahu bukan? Di mana letak kerentanan saudara yang cenderung membawa saudara jatuh ke dalam dosa. Maka Jerry Bridges memberikan kepada saudara dua langkah untuk melakukan komitmen dalam wilayah khusus ini. Pertama, kenalilah wilayah tempat yang paling rentan di dalam diri saudara terhadap dosa. Di mana itu? Baik yang saudara lakukan. Misalnya saudara melakukan dosa apa? Sebutkan itu. Saudara listkan itu, daftarkan itu. Atau yang saudara gagal atau tidak saudara lakukan. Misalnya sang suami diperintahkan Allah untuk mengasihi istri, tetapi faktanya saudara tidak mengasihi dia sebagaimana yang Kristus perintahkan. Atau sebaliknya istri kepada suami, tidak menghormati suami. Saudara tidak melakukannya, saudara gagal. Listkan itu, daftarkan itu. Dan dengan demikian saudara tahu, oh titik kelemahan saya ada di sini. Saya mudah sekali, rentan sekali jatuh di dalam dosa sedemikian. Contoh, Ayub 31 ayat 1. Mari kita lihat, Ayub pasal 1 dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh dan jujur. Yang hidupnya itu menghindari daripada kejahatan. Dia selalu berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita lihat misalnya Ayub pertama, kita lihat. Saya bacakan bagi saudara.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berarti dia melakukan komitmen yang tadi saya katakan. Berkomitmen kepada Allah, berkomitmen kepada firman Allah. Ada self-sacrifice dan living sacrifice dalam kehidupan daripada Ayub. Tetapi Ayub juga melakukan komitmen khusus di dalam wilayah khusus yang Ayub tahu dia jatuh di situ. Ya, kita lihat di dalam Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Masakan aku memperhatikan anak darah? Ini kan bukan memperhatikan biasa, kan dia punya anak perempuan juga, saudara. Memperhatikan apa ini maksudnya, saudara? Saudara, mari kita lihat di dalam kata menetapkan syarat itu dalam terjemahan NIV, membuat perjanjian dengan mataku. Membuat perjanjian berarti bersumpah. Ada satu komitmen yang dia pegang di situ. Terkait dengan mata dia, ada apa dengan mata dia? Memperhatikan anak darah. Ini adalah berbicara mengenai pandangan yang penuh nafsu yang dibicarakan oleh Yesus Kristus. Perzinahan bukan terjadi pada saat engkau tidur dengan perempuan atau laki-laki lain di luar daripada lembaga pernikahan. Tetapi saudara, ketika memandang seorang perempuan dengan nafsu berahi sebagaimana yang terjadi dalam seksualitas dalam pernikahan, saudara telah berzina kepada Allah dan kepada sesama saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub berkata, aku telah menetapkan atau membuat perjanjian dengan mataku untuk tidak lagi memandang anak darah dengan penuh nafsu. Dan saudara tahu ini adalah suatu pencobaan yang umum bagi kaum pria. Saudara, kita jujur, saudara sebagai istri, kalau saudara jalan dengan suami di mall misalnya ya, saudara lagi gandeng nih suami punya tangan nih ya, atau suami lagi gandeng tangan saudara, tiba-tiba shoot, ada perempuan cantik lewat. Lalu apa yang terjadi? Mata suami saudara akan segera memandang dia, dan ini bukan sekedar memandang kan, saudara pasti bisa membedakan pandangan seorang yang kemudian sekedar mengagumi seorang laki-laki sebagai ganteng, ataupun seorang wanita sebagai cantik. Saudara tahu itu. Kita semua bisa memuji orang karena orang itu dikaruniakan kecantikan dan kegantengan daripada Tuhan. Saudara memujinya. Tetapi masalah pandangan laki-laki, saudara harus ingat. Saudara harus ingat itu adalah sesuatu pencobaan besar. Sesuatu pencobaan besar yang sulit untuk ditaklukkan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatkanlah dirimu jika saudara ada dalam pencobaan sedemikian. Catat list daftar itu. Supaya apa? Jangan itu menjadi kelalaian bagi saudara dan saudara membiarkan dosa itu berkembang biak dalam kehidupan saudara. Menghasilkan hal-hal berdosa lain. Di dalam imajinasi misalnya. Tidak harus secara aktual. Jadi ini adalah hal yang berdosa. Yang kemudian Ayub betul mengenali di mana letak dosa itu. Di mana kerentanan itu dan kegagalan-kegagalan dia betul-betul mengambil perjanjian. Sungguh-sungguh memegang teguh itu saudara. Dia tidak main-main. Jadi saudara, ini adalah hal yang sepele ya. Terlihatnya sepele. Kalau istri tegur suami, kenapa kau lihat-lihat itu? Lihat aja biasa aja kok, kenapa kau gitu ya. Cemburu kau ya, kayak gitu begitu ya. Tapi saudara hati-hati. Karena peringatan istri adalah hal yang penting. Sebagai seorang suami harus memperhatikan peringatan istri. Karena bisa saja ada sensitivitas yang Allah taruh, kepekaan yang Allah taruh dalam diri sang istri. Begitu juga istri. Ketika suami menegur saudara dalam dosa saudara, saudara jangan melawannya, karena Allah menaruh kepekaan kepada diri suami untuk mencegah saudara jatuh dalam dosa. Lalu kedua, Jerry Bridges memberikan kepada saudara bagaimana langkah-langkah membuat komitmen dalam wilayah khusus, mengenali pencobaan dari lingkungan yang memimpin kepada dosa. Saudara lihat di dalam Daniel 1 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Kita sangat familiar dengan kisah Daniel ini. Komitmen dia ketika dia ingin hidup di dalam kekudusan. Daniel 1 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lalu ayat yang ke-10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat, dan pada
orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Dianggap bersalah oleh raja ini dalam terjemahan yang lain, ini berbicara mengenai kepala dia akan menjadi taruhannya, artinya dia dibunuh mati. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sangat serius. Dia sebagai pengawas bagi Daniel dan teman-temannya. Nah, apa yang Daniel cegah di sini? Tidak makan santapan raja untuk menjaga kekudusan. Ini bukan kemudian selama-lamanya Daniel gak minum anggur, saudara. Gak makan santapan raja, karena nanti dalam catatan firman Tuhan selanjutnya Daniel makan santapan raja. Tapi apa poinnya di dalam teks ini? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Berketetapan, berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa dia tidak menajiskan diri. Itu yang menjadi komitmen dia, sentral dia. Mengapa dia tidak mengambil santapan raja pada waktu itu? Karena dia tidak mau menajiskan diri. Dia menjaga kekudusan dia. Dia tidak ingin dianggap sama dengan bangsa kafir itu. Saya memiliki identitas yang berbeda, umat pilihan Allah. Jadi saudara, ini adalah cara Daniel untuk memberikan kepada saudara contoh. Saudara harus melis. Ada dosa-dosa pencobaan dari sekeliling kita yang membuat saudara sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa. Apa saja bentuknya. Dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Semuanya itu harus diliskan supaya apa? Saudara doakan di hadapan Tuhan dan ambil komitmen. Buat komitmen untuk apa? Saudara tidak menyentuh wilayah-wilayah bersangkutan. Dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Jadi di dalam komitmen kita kepada Allah yang meliputi self-sacrifice, living sacrifice maupun di dalam komitmen dalam wilayah-wilayah khusus, saudara, berarti kesimpulan kita, orang-orang percaya harus memiliki niat atau tekad hati yang merupakan komitmen total, sukarela dan tulus kepada Allah dan firman-Nya seumur hidup tanpa kecuali, seumur hidup. Ya. Seperti yang dikatakan pengakuan iman Westminster tadi, ini adalah suatu sumpah komitmen yang wajib, bukan opsional, dimiliki oleh semua orang percaya. Yang kedua, poin besar kedua kita melihat, kalau tadi berkomitmen kepada Allah, maka bagaimanakah saudara dan saya menjalankan komitmen itu? Karena saudara dan saya harus akui bahwa kita seringkali gagal, kita seringkali tidak melakukan apa yang kita komitkan di hadapan Tuhan. Maka di dalam poin besar kedua adalah anugerah Allah dan komitmen orang percaya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa melihat hubungan antara anugerah Allah dan komitmen. Ini adalah sesuatu yang begitu penting yang diungkapkan di dalam surat Paulus tadi, di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ada kata karena itu. Jadi karena itu berbicara kepada apa? Semua anugerah Allah yang telah dibicarakan secara doktrinal, ya, secara teologis di dalam pasal 1 sampai pasal 11 oleh Rasul Paulus. Karena semuanya itu, maka aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan dengan kemurahan Allah di sini? Yang dibicarakan di dalam teks ini, semuanya mengacu kepada perbuatan-perbuatan Allah yang telah kita renungkan di dalam 7 poin besar daripada Injil yang dikhotbahkan kepada diri kita sendiri. Jadi rahmat atau anugerah Allah, kemurahan Allah itu adalah bicara mengenai keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus dan karya penebusannya. Komitmen orang percaya didasarkan kepada karya penyelamatan Allah. Tidak pernah akan ada komitmen yang sejati di luar daripada karya keselamatan Kristus. Karena komitmen sejati dilahirkan oleh pekerjaan keselamatan Allah dalam hidup kita. Lalu rahmat Allah atau anugerah Allah yang berbicara mengenai kemurahan Allah ini diberikan dengan cuma-cuma kepada kita oleh kebenaran Kristus melalui iman yang dikaruniakannya kepada kita. Ini sudah minggu lalu kita bahas. Jadi kita melakukan komitmen karena apa? Karena dia sudah kasih itu cuma-cuma. Dia kasih kita gratis. Sesuatu yang begitu amat berharga yang tidak mungkin saudara beli, seperti kata Petrus tadi. Itu sudah dibeli oleh Kristus, oleh kebenaran Kristus. Maka saudara harus apa? Berkomitmen kepada Allah. Maka komitmen kepada Allah tidak boleh dipisahkan daripada anugerah Allah. Rahmat atau anugerah Allah yang telah menetapkan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian satu-satunya bagi manusia berdosa, sehingga menjauhkan murkanya yang kudus dan adil dari kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu penting karena Yesus jadi jalan pendamaian bagi saya.
Dia telah menjauhkan murka Allah dari saya. Saya menjadi sahabat-sahabat Allah, warga kerajaan Allah. Maka apa? Saya harus berkomitmen kepada Allah. Saya harus berkomitmen kepada peraturan-peraturan Allah, perintah-perintah Allah. Saudara, hukum-hukum Allah adalah aturan yang Allah berikan untuk saudara hidup di dalam kerajaan. Kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam aturan itu, berarti saudara tidak menjadi milik Dia. Ini bukan berarti bahwa aturan-aturan itu menjadi dasar keselamatan kita. Tetapi hidup dalam hukum-hukum Allah dalam kerajaannya membuktikan saudara telah diselamatkan. Rahmat atau anugerah Allah yang telah membebaskan umat pilihannya dari kesalahan, membenarkan mereka di hadapan pengadilannya di akhir zaman, dan mengampuni dosa-dosa mereka sekali untuk selamanya berdasarkan karya penebusan Kristus semata. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang begitu prinsipil yang mendorong kita, yang menjadi dasar kenapa saya harus berkomitmen kepada Allah, kenapa saya harus berkomitmen kepada firman Allah, kenapa saya harus berkomitmen kepada wilayah-wilayah khusus dalam kehidupan saya. Karena pekerjaan Allah ini, Dia sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak terima kasih kepada Dia? Rahmat atau anugerah Allah yang telah memberikan jaminan hidup kekal dan relasi baru dengan Allah di dalam pendamaian, juga relasi baru dengan sesama dan diri sendiri. Jadi saudara, ini Allah sudah berikan kepada kita, hidup kekal Dia berikan bagi kita, pendamaian Dia berikan bagi kita. Lalu kenapa saudara tidak berkomitmen kepada Dia? Saudara, apa yang paling menjengkelkan saudara ketika saudara dan saya berelasi dengan orang lain, dan kemudian orang bersangkutan itu adalah orang yang misalnya sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan tidak ada orang yang menolong kecuali saudara, lalu saudara bawa bantuan itu dan berikan kepada dia. Apa yang paling menjengkelkan terjadi dalam relasi ini? Jika dia tidak tahu berterima kasih, bukan? Jika dia tidak tahu berterima kasih. Orang yang diberikan bantuan tetapi tidak pernah berterima kasih kepada kita. Entahkah secara verbal itu diucapkan, ataukah secara nonverbal melalui perbuatan-perbuatan dia yang mengasihi kita. Dia tidak peduli kepada kita. Saudara, ada kisah yang anaknya itu begitu dimanjakan oleh orang tua. Anak itu begitu favoritkan oleh orang tua ini. Apa saja diberikan kepada orang tua, dari orang tua diberikan kepada anak bersangkutan. Tetapi ketika orang tua itu lanjut usia, dan ketika orang tua itu mendekati di waktu-waktu dia menjelang kematian dia, anak yang paling difavoritkan, anak yang paling dapat banyak anugerah, anak yang paling dapat banyak pemberian daripada orang tua, tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Yang dia lakukan adalah hanya memeras daripada orang tua, hanya mendapatkan keuntungan-keuntungan, memanfaatkan orang tua untuk diri dia, tetapi tidak pernah berterima kasih kepada orang tua. Memberikan dukungan finansial untuk mendukung orang tua pun tidak. Memberikan apalagi perbuatan cinta kasih dia kepada orang tua tidak diberikan. Anak semacam ini menurut saudara, orang tua itu tersakiti tidak? Sangat tersakiti. Saudara. Sebagai orang tua saudara pasti merasa tersakiti. Bukan soal kata-kata terima kasihnya itu saudara, tetapi hati dia tidak mengasihi saudara. Hati dia tidak tahu bagaimana cinta itu begitu dalam kepada anak bersangkutan, dan dia tidak memberikan penghormatan sama sekali kepada kita. Itu adalah kesakitan yang kita terima. Tetapi saudara, di dalam relasi dengan Allah, hal sedemikian seringkali saudara dan saya lakukan, kan? Saudara terima begitu banyak pemberian Allah. Dia tidak minta imbalan itu. Karena apa? Karena saudara tidak bisa membayar kembali. Karena itu dia memberi dan tidak meminta kembali kepada saudara. Tetapi di sisi lain, dia menuntut kepada saudara ucapan syukur kepada dia. Saudara harus berkomitmen kepada dia. Saudara menjadi milik dia, dia beli saudara. Ini adalah pola yang ada di dalam zaman dulu. Ketika budak itu dibeli oleh seorang tuan, budak itu lepas daripada tuan pertama, menjadi milik daripada tuan yang kedua yang membeli dia secara lunas. Maka itu berarti totalitas hidup daripada sang budak, milik daripada sang tuan. Jadi saudara sebagai umat Allah, saudara sudah menerima begitu banyak hal. Tetapi saudara seringkali tidak berkomitmen kepada dia. Dan ini berbahaya besar. Bukan saja urusan gereja secara komunitas, tetapi juga secara personal. Saudara komit sama dia, saat teduh bersama dengan dia, merenungkan firman setiap hari bersama dengan dia tentunya dengan Allah kita, atau juga bersama dengan keluarga kita. Apakah saudara berkomitmen sungguh-sungguh menyerahkan seluruh keberadaan saudara, tubuh, pikiran, perasaan, kehendak saudara, jiwa saudara kepada Tuhan?
Saudara, ini integritas diri yang Tuhan tuntut. Saudara harus ingat anugerah Allah supaya saudara dapat berkomitmen dengan baik kepada Dia. Kadang-kadang saudara, hamba-hamba Tuhan terus mengingatkan saudara. Bahkan kita hamba Tuhan pun terus diingatkan Tuhan melalui firman Allah. Supaya apa? Terus komitmen kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ignore ya. Kebiasaan daripada jemaat, kebiasaan daripada orang Kristen umumnya adalah ignore peringatan Tuhan. Kita bukan tidak tahu kebenaran Tuhan, tapi kita mengabaikan kebenaran Tuhan. Allah panggil-panggil kita, kita dengar tapi kita lewatin saja panggilan Tuhan itu. Saudara mengabaikan komitmen kepada Tuhan dan ini dosa. Membuat saudara dan saya akan tenggelam di dalam dosa dan akhirnya membiarkan hidup saudara dipimpin oleh hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, anugerah Allah bukan saja menjadi dasar bagi komitmen kita, tetapi juga menjadi motivasi. Motivasi adalah daya dorong. Saudara bisa berkomitmen karena ada daya dorong dari dalam diri saudara. Dan itu adalah anugerah Allah. Jerry Bridges mengatakan, komitmen seperti yang diserukan Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama, memang akan menjadi legalistik dan menindas apabila tidak didasarkan atas kasih. Satu-satunya cara Paulus untuk menggugah kasih itu adalah dengan mengingatkan kita akan kasih Allah yang terungkap melalui rahmat dan anugerahnya. Paulus hanya meminta tanggapan kasih dan syukur dari pihak kita yang dinyatakan dalam komitmen penuh kasih. Jadi ini yang diminta Tuhan daripada kita. Allah mendrive kita, mendorong kita, menggerakkan kita dengan kasihnya, dengan anugerahnya. Supaya apa? Saudara berkomitmen. Jadi itu berarti komitmen tidak dapat diberikan tanpa anugerah. Jadi anugerah Allah dan disiplin komitmen adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena anugerah dan rahmat Allah adalah satu-satunya dorongan yang teguh untuk menunjang komitmen orang percaya dan mencegahnya menjadi sesuatu yang menindas. Saudara dan saya kalau rutin mengerjakan hal-hal yang seperti tadi saya katakan, self-sacrifice, living sacrifice ya, saudara punya komitmen di wilayah-wilayah khusus, kalau tidak digerakkan oleh anugerah secara teguh, saudara akan lesu, mulai lemah. Ya, saudara punya jalan itu makin hari makin melambat, bukan makin hari makin bersesuaian dengan kehendak Tuhan, tapi lambat ikut Tuhan, saudara ya. Jadi maka harus ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, yang terus menerus mendorong kita. Karena itu anugerah dan rahmat Allah adalah satu-satunya jaminan bahwa Allah akan memampukan orang percaya melaksanakan komitmen itu melalui karya Roh Kudus. Anugerah menunjang kita berkomitmen. Selama-lamanya Dia yang menunjang kita dan mencegah kita untuk melihat itu sebagai sesuatu hal yang menindas, sesuatu hal yang menjadi beban kuk di dalam pundak kita. Tetapi di sisi yang lain, saudara ingat bahwa hanya oleh anugerah Allah melalui karya Roh Kudus memampukan kita mengerjakan itu semua. Sehingga Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Tidak stop sampai di situ. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, karena kuk itu adalah ringan. Kenapa ringan, saudara? Kuk itu beban, saudara. Tanggung jawab saudara sebagai orang-orang Kristen. Setelah mendapatkan kelegaan, setelah mendapatkan sabaton, kelepasan daripada Allah. Tetapi pikul kuk, tapi kuk bilang kuk itu diberikan oleh Kristus dan kuk itu ringan. Karena apa? Karena yang menunjang, yang memberikan kemampuan untuk memikul kuk bukan diri saudara, tetapi Allah semata. Sehingga sekali lagi saya ingatkan, ketika saudara ada dalam keletihan komitmen saudara, ketika saudara mulai malas, ketika saudara mulai ada dalam kelesuan, kelalaian untuk melihat secara cermat dosa-dosa kita dan menanggalkan dosa-dosa kita, apa yang saudara lakukan? Mintalah kepada Tuhan, sang sumber pertolongan kita. John Calvin berkata begini tentang kalimatnya Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama. Permohonan Paulus mengajari kita bahwa manusia tidak akan pernah menyembah Allah dengan hati yang tulus atau tergugah untuk bertakwa dan taat kepadanya dengan semangat yang cukup. Sampai mereka mengerti sebaik-baiknya betapa besar utang mereka kepada rahmat-Nya. Paulus dalam rangka mengikat kita kepada Allah bukan oleh rasa takut seorang budak, melainkan oleh kasih yang sukarela dan gembira akan kebenaran, menarik perhatian kita oleh manisnya anugerah yang menyelamatkan kita. Saudara, anugerah itu mirip kayak anak lihat es krim, saudara. Kalau anak saudara menyukai es krim seperti anak saya,
Dia kalau lihat es krim saudara, nggak lihat pun pikiran dia mengiang-ngiang tentang es krim. Jalan kemana pun, mama, papa, es krim. Es krim, saya bilang nggak ada yang lain lagi, es krim pokoknya. Es krim menjadi sebuah kenikmatan. Walaupun untuk mencari es krim jalannya jauh saudara. Yang disukai es krimnya di Tip Top. Jadi kita dari sini harus pergi ke Tip Top untuk beli apa? Es krim aja. Aduh saya bilang anakku harus ke Tip Top cari es krim. Di Indomaret pun ada es krimnya. Dia bilang enggak mak, yang di es krim itu di Tip Top yang enak mak. Oke lah. Jadi akhirnya kita pergi ke sana untuk cari es krim. Pikiran dia sepanjang jalan, kok nggak sampai-sampai mak? Nggak sampai-sampai, sebentar lagi lah. Apalagi kalau sudah macet di Bella Casa situ saudara. Wah itu dia sudah mulai resah, kapan es krimnya dapat? Anak itu selalu mengiang-iangkan, memikirkan es krim. Karena es krim sesuatu yang begitu nikmat bagi dia. Dia ingin mendapatkannya, dia ingin mengecapnya. Sekalipun untuk menuju ke situ jalannya susah, panjang, butuh waktu tunggu. Tetapi untuk itu pun dia harus melewatinya. Karena apa? Karena kenikmatan es krim. Saudara, demikianlah kenikmatan anugerah Allah. Anugerah Allah bukan sesuatu yang menyiksa saudara. Anugerah Allah bukan sesuatu yang menindas saudara. Tetapi anugerah Allah adalah kenikmatan seperti kenikmatan es krim itu. Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang saudara impikan, saudara inginkan, saudara kejar. Sekalipun untuk mengejarnya saudara harus melintasi suatu waktu, suatu masa di mana saudara harus berjuang dengan keras. Tetapi saudara lewati itu karena apa? Ada kesukaan, ada kenikmatan yang menggairahkan saudara untuk apa? Mengerjakan itu semua. Maka sekali lagi komitmen kita tidak dilepaskan oleh anugerah. Saudara tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan saudara, tetapi oleh kekuatan Tuhan semata. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat saudara dan saya semakin dikuatkan di dalam kehidupan kekristenan kita dan dalam disiplin rohani kita. Supaya makin hari kita makin menyerupai Allah kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih Allah yang besar. Engkau tahu segala kelemahan kami dan keterbatasan kami. Kekurangan dan dosa-dosa kami. Kerentanan kami di dalam kehidupan kami terhadap dosa. Tetapi syukur kepada Allah kami. Karena Engkau menyediakan kepada kami anugerah Allah. Yang memampukan kami, memperkuat jiwa kami oleh kekuatan roh Allah dan firman-Mu. Yang terus-menerus mendorong kami untuk melakukan kehendak Allah. Berkomitmen kepada Allah dan firman Allah semata. Kami berdoa jika Engkau menemukan kami di dalam kehidupan kami pribadi ataupun dalam komunitas. Banyak kelalaian terhadap hal ini. Biarlah Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Sucikanlah kami dan bersihkanlah kami dari segala kelalaian komitmen kami. Supaya oleh anugerah oleh anugerah Tuhan kami kembali dikuatkan untuk berjalan di dalam komitmen yang sejati kepada Allah dan firman-Nya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.